Halo teman mancing, selamat datang di channel saya di JL Mancing. Bagi yang baru datang di channel ini, dibantu dulu tombol subscribe-nya, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini. Channel ini ngebahas alat tackle pancing dari joran, reel, hingga juga lure-nya. Nah, kali ini saya mau ngebahas satu buah reel yang baru diluncurkan sama Seahawk beberapa bulan yang lalu. Nah, ini adalah Seahawk Lite Pro yang SW. Bukan yang biasa ya, kalau yang biasa udah lama itu rilisnya, dan kali ini mereka ngerilis yang seri SW. Ada ukuran 800 dan juga 1000, yang sebelah kanan ini ukuran 800 dan yang di tengah ini ukuran 1000. Secara warna sih mungkin mirip-mirip ya dengan yang Seahawk Lite Pro biasa, tapi apakah ada perbedaannya? Ayo langsung kita bahas saja. Kalau ngelihat yang 800-nya ini kayak bukan 800, ini kayak ukuran 500 malah bisa dibilang. Kecil banget ini, nih, dibanding tangan nih. Tapi walaupun kecil dia tetap menerapkan round knob handle. Nah, round knob handle-nya seperti ini. Oh, lancar juga. Oke, nice. Putarannya sih smooth putarannya, dan yang 1000 seperti ini dia punya round handle knob itu lebih gede dibandingin yang 800, jadi ada bedanya. Sama smooth juga. Lepas ini. Oke, sama smooth juga. Nah, kalau dari samping seperti ini. Untuk dia punya bell arm standar aja, nggak terlalu keras, nggak terlalu inilah, standar aja. Untuk dia punya clicker, clickernya agak-agak santai nih, tumben. Biasanya kalau Seahawk clickernya lumayan keras. Oke, coba kita buka ya, kita tes, buka. Kita lihat apakah label SW ini benar-benar ada terbantu sedikit dari yang seri Lite Pro yang biasa. Oh ya, ternyata ada seal-nya di sini. Sudah ada seal yang menurut saya cukup efektif ini karena menyesuaikan dia punya diameter lubang ini. Nah, diameter lubangnya sesuai, jadi dia cukup vakum. Kalau lihat saya ya, ini cukup vakum ini. Oke, di bagian clicker kita ketemu clicker yang kawatnya ini tidak terlalu menonjol, bisa dilihat nih. Makanya dia punya clicker bunyinya tidak terlalu keras. Dan di sini ditopang dengan satu buah bearing yang di bawahnya itu ditopang sama bushing. Tanggung amat nih, tapi nggak apa-apa lah. Yang perlu memang satu yang memang kontak langsung dengan spool. Jadi membantu putaran spool itu jauh lebih mulus dan lebih smooth. Jadi tidak, dragnya itu tidak sendat-sendat. Oke, untuk dia punya rumahan clicker, nah ini katanya jadi salah satu unggulannya nih. Jadi salah satu unggulannya dia punya Lite Pro SW ini. Jadi dia punya rumahan clicker ini tergabung di dalam dia punya spool. Nah, seperti ini. Biasanya memang ada plat satu lagi yang menghubungkan antara rumahan clicker dan juga spool ini. Biasanya terpisah, tapi di sini di Lite Pro SW ini dia tergabung. Dimana keunggulannya ini menjadi lebih baik, dia punya rumahan clicker itu bisa menjadi lebih awet karena dia bahannya itu dengan besi, bahannya sama dengan spool ini, dimana yang pastinya lebih awet dan tidak mudah copot juga, karena rumahan clicker yang terpisah itu biasanya ada bautnya di kanan kiri. Itu kalau sudah terlalu sering, terkadang itu terjadi selek sedikit, bautnya rada kendor, jadilah clicker itu rada rusak dan kemungkinan kawat clickernya itu bisa patah. Nah, di bagian sini bisa patah. Tapi sayangnya dengan
dengan yang sistem seperti ini, jadinya klikernya ini kurang garing. Sayangnya seperti itu, dia kurang garing jadinya. Oke, untuk secara tampilan ya mirip-mirip, hanya berbeda dengan round knob-nya ini. Dan handle covernya ini berbahan metal, bahan aluminium juga, cukup oke. Sayang belum ada seal di bagian sini. One way-nya oke, dia jedanya sangat minim. Pemakaiannya secara putaran sih cukup nyaman, cuman fakta di lapangan saya tidak tahu ya, karena saya baru unboxing saja. Impresi pertamanya sih cukup oke. Oke, kita review sedikit yang 800. 1000 ke 800-nya ini terasa banget dia punya perbedaan ukuran dan juga dimensi. Secara feel juga terasa berbeda. Jadi 800-nya ini kayak ukuran 1000, malah kayak ukuran 500 malah. Emang kecilnya kecil banget ini. Dan kalau yang hobi dengan rel-rel mini, ini cocok banget nih. Karena 800-nya nggak gede-gede amat. Biasanya 800 masih gede, ini nggak gede. Termasuk kecil kayak ukuran 500. Nah, dia punya seal ini imut-imut nih, kecil. Dan dia punya lubang juga ikut kecil. Oke, nice. Untuk di bagian clicker, nah kalau yang di ukuran 1000 itu ditopang sama bushing lagi, dia punya bearing. Sedangkan di sini memakai bearing tok. Jadi untuk menopang dia punya spool ini memakai bearing tok. Nah, rumahan klikernya ini bahkan lebih baik dari yang ukuran 1000. Yang ukuran 800 ini benar-benar di molding, disatuin dengan dia punya spool. Dalaman spool ini bisa dilihat di sini. Kalau yang 1000 itu masih ada celah sedikit di sini. Masih ada yang menonjol. Kalau yang ini benar-benar integrated. Jadi benar-benar dalam satu satuan. Gimana ngomongnya? Dalam satu satuan dalam pembentukan spool ini. Jadi dia buat spool ini sekalian dia buat rumahan klikernya. Jadi satu dia tuh. Bagus ini yang 800-nya malah klikernya lebih oke. Dan juga terasa lebih kencang sedikit dibandingkan yang 1000 malah. Nah, rumahan kliker yang seperti ini condong lebih awet biasanya dibandingin yang rumahan kliker yang terpisah. Oke, nice. Ada beberapa perbedaan memang dari yang Light Pro biasa. Untuk power handle, ini sudah direct drive. Dia punya as, ini bukan kuningan lagi ya. Ini sudah berbahan yang stainless punya asnya. Nice, nanti coba kita bongkar, kita lihat isian dalamnya seperti apa. Kita bacain dulu aja speknya. Triple anodized CNC aluminium spool. Jadi di anodasi 3 kali nih. Wah, kayaknya bener-bener buat perangin yang namanya air asin ini. One way clutch ball bearing. Ya sudah one way, jedanya minim. Oversized stainless steel main shaft. Main shaftnya memang agak gede dibandingkan ukuran setara ya. Screw in CNC aluminium handle with XS aluminium round knob. Oke, memang aluminium, dia punya bahan handle, excellent ley line oscillation system. Nah, dia punya line roller di bagian ujung sini. Dia seperti ini bentuknya, jadi sedikit meminimalisir namanya nyangkut-nyangkut di bagian dekat line roller seperti ini. Oke, lanjut. Double anodized aluminium slim side cap. Nah,
Nah, side cap itu yang tadi handle cover itu ya, dia memakai bahan metal juga. Integrated alarm system yang tadi saya bahas udah berkali-kali. Rubber seal drag knob. Drag knobnya memang di seal dan cukup vakum kalau saya lihat. Model yang 1000, ball bearing ada 7, gear ratio 5,2:1, dan line capacity bisa dibaca sendiri, di pause aja. Rail weight ini 230 gram. Tapi entah kenapa tidak terlalu terasa ya 230 gram. Apakah benar? Coba kita timbang ini. Coba kita timbang yang 1000. Ya, benar, 232. Kalau yang 800 coba kita timbang 161. Cukup jomplang ini. 800 sama 1000-nya. Makanya saya bilang dari 1000 ke 800-nya itu benar-benar terasa. Kayaknya ini bukan 800, ini berasa kayak 500 punya ukuran rel. Nah, ini ada one way clutch dan direct drive system. Direct drive system maksudnya power handle-nya itu langsung ngenceng biasanya. 360 saltwater protection. Nah, proteksi terhadap air asin 360. Nanti coba kita lihat bongkar isian dalamnya, seal-nya seperti apa yang diterapkan di dalam rel ini. Apalagi dia udah terapin nama SW ini. Harusnya ada sedikit pertanggungjawaban. Oke, sekian dulu impresi pertama dan juga unboxing dari si Hoglite Pro ini. Buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk selalu di-subscribe channelnya, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini. Nah, channel ini ngebahas alat tackle pancing dari joran reel hingga lure-nya juga. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye teman mancing.